Ya. Baik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk dosen-dosen dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Di sini kami secara kelompok ingin menjelaskan analisis suhu steady state, metode numerik versus analitik. Yang di mana kelompok kami ada saya, Ezra dengan NIM 123170075 dan teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elga Fahmi Saputra dengan NIM 123170087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Dwi Putra dengan NIM 12317700013. Perkenalkan, nama saya Ali Perdana dengan NIM 123170085. Baik, di sini kami mulai dengan pendahuluan yang akan dijelaskan teman saya MHD. Silakan MHD. Izin masuk ya semuanya. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari kerja kelompok kami. Yang pertama itu perpindahan panas konduksi banyak dijumpai pada sistem teknik. Yang kedua itu permasalahan konduksi 2D, dua dimensi dengan heat generation sulit diselesaikan secara eksak. Yang ketiga itu metode numerik sering digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang keempat itu perlu perbandingan dengan solusi analitik sebagai validasi. Next. Di sini ada tujuannya, yaitu menentukan distribusi suhu steady state menggunakan metode numerik. Yang kedua itu menentukan suhu maksimum menggunakan pendekatan analitik. Yang ketiga itu membandingkan hasil suhu maksimum antara metode numerik dan analitik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi masalahnya, di mana kita mendapati domain berupa plat persegi dua dimensi yang mempunyai dimensi plat 0,01 meter dikali 0,01 meter, yang dimana kondisinya itu steady state dan terdapat heat generation seragam di dalam domain. Lanjut kita ke parameter dan datanya. Kita punya konduktivitas thermal K sama dengan 2 W per MK, heat generation-nya Q triple sama dengan Q triple aksen sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 W per M pangkat 3, dengan suhu lingkungannya T sama dengan 300 Kelvin, yang ukuran gridnya itu delta X sama dengan delta Y sama dengan 0,01 meter. Koefisien konveksinya H sama dengan 12 W per M kuadrat Kelvin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sekarang kita akan lanjut kepada metode analitik. Jadi kenapa metode analitik ini sangat penting? Karena pada studi kasus seperti studi kasus yang kita ambil itu terjadi di luar dari mekanisme yang kita adakan. Jadi metode analitik ini diperlukan untuk data yang cukup masuk akal pada saat kita mencari di lapangan. Jadi setelah adanya nanti metode analitik tersebut, kita akan lanjut untuk ke metode numeriknya. Jadi kenapa kita harus memiliki asumsi awal yaitu pada metode analitik dengan distribusi yang suhunya tidak dihitung secara detail, karena memang metode analitik ini hanya garis besar atau secara gamblang kita punya data untuk sementara. Lalu kalau untuk nantinya metode numerik tersebut itu secara garis besar yang rapih, namun dengan asumsi metode analitik ini yang awal, begitu. Lanjut. Nah, di sini kita dapat lihat untuk rumus-rumusnya pada saat kita yang mempunyai data parameter dan data sebelum slide ini. Jadi nanti kita tinggal memasukkan untuk mencari titik maksimum yang selalu berada di tengah. Jadi kita memakai yang di bawah. Nah, kalau untuk kita mencari data maksimum yang secara numerik itu bisa nantinya kita pakai seharusnya yang di atas. Begitu. Lanjut. Nah, di sini setelah kita masukkan parameter data yang kita punya, kita dapat menghasilkan delta T-nya tersebut 31,25 dan tau max sementara ini kita dapatkan di sekitar 331,25 Kelvin. Jadi mungkin nanti bakal ada compare-nya
pada metode numerik nantinya. Terima kasih. Baik, di sini kita lanjutkan menggunakan metode numerik setelah analitik tadi, yang dimana di sini kita memperhatikan beberapa hal. Kita di sini menggunakan finite difference method atau FDM. Kemudian di sini bisa kita analisis persamaan energi disusun pada setiap node. Jadi nanti kita numeriknya itu kita pakai node-node atau blok ya, ataupun grid. Kemudian literasi dilakukan hingga kondisinya konvergen. Suhu maksimum diperoleh dari node pusat domain. Bisa kita lanjut, ini kita bisa lihat di sini ya, ini rumus-rumus yang telah kita masukin tadi ataupun yang kita udah dianalisis di metode analitik sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat rumus-rumusnya udah dimasukkan ya. Nah, nanti ini bisa kita substitusi ataupun kita tulis ulang di sini nih. Jadi di grid A-nya itu nanti kita bisa ulang tulis. Jadi ini rumus-rumusnya. Nah, ini angka-angkanya yang kita masukkan. Nah, ini kolom A. Nanti kita bisa lihat ya di kolom A itu untuk angka-angkanya yang kita tampilkan. Nah, kemudian kita membuat dua tabel ataupun dua kolom, yang dimana di sini ada kolom yang pertama buat temperatur distribusi, kemudian yang selanjutnya ada tabel rumus, yang dimana nanti kita bisa menginputkan rumus-rumus ataupun perhitungannya di tabel rumus. Jadi nanti tabel yang sebelah kiri ini, nah yang berwarna ini, nanti itu bisa menampilkan suhu-suhunya. Jadi ada grade-grade suhu. Nanti itu bisa ditampilkan. Jadi angka-angkanya ini nanti baru bisa ditampilkan dari warna-warnanya. Nanti di situ begitu ditampilkan akan terlihat warna-warnanya. Nah, ini bisa kita lihat ada rumus-rumus yang kita gunakan yang seperti yang di awal tadi. Nah, di sini kami kelompok kami mengamati titik awal yang kami tentukan adalah di atas ini, di mana ini tinggal dimasukkan ya seperti rumus tadi itu. Ini bisa kita lihat juga di kolom yang sebelah kiri ini warna-warnanya. Nah, ini ada temperatur distribusinya, jadi tinggal dimasukkan ataupun disubstitusikan aja di select tabelnya. Nanti dari tabel-tabel yang kita select itu nanti tinggal kita copy ataupun kita tarik perumusannya, nanti bakal muncul ataupun bakal sama untuk tabel distribusinya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk distribusi ataupun perpindahan panasnya dari titik awal yang kita tentukan di sini berbeda dengan yang dilakukan di analitik, di mana kita di numerik ini mendapatkan hasil sekitar di angka 513,1. Sedangkan yang untuk di analitik tadi di kisaran 330-an sekian ya. Jadi ada terdapat penyimpangan ataupun perbedaan data ya dari analitik maupun numerik. Jadi inilah gunanya numerik, yaitu untuk mengkerucutkan ataupun kita bisa melihat secara detail perpindahan panas atau distribusi panas pada suatu benda yang kita amati. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan dan pembahasan. Yang pertama yaitu nilai suhu maksimum metode numerik lebih tinggi dibanding metode analitik. Yang kedua yaitu perbedaan disebabkan oleh, yang pertama yaitu penyederhanaan asumsi pada metode analitik. Yang kedua yaitu pengaruh kondisi batas konveksi. Yang ketiga, metode numerik mampu menangkap distribusi suhu lebih detail. Kesimpulan. Yang pertama yaitu metode numerik berhasil menentukan distribusi suhu steady state. Yang kedua, metode analitik memberikan estimasi suhu maksimum. Yang ketiga, perbedaan hasil masih berada dalam rentang yang dapat diterima. Yang keempat yaitu metode numerik lebih akurat untuk kasus kompleks. Terima kasih.